kepada segenap jemaat GKJ Tuntang Barat, Induk dan Pepantan, segenap simpatisan dan pemirsa channel YouTube GKJ Tuntang Barat, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah minggu dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengakui semua dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila di tempat Bapak, Ibu, Saudara-saudari memungkinkan untuk berdiri, dipersilahkan untuk berdiri. Selanjutnya kita nyanyikan Kidung Pujian dari Kidung Jemaat 467, bait pertama dan kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Tiba saatnya untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman,
dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang, bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian bacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa menerima firman Tuhan ini dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, sudah pasti kita semua itu pernah melakukan penyambutan terhadap seseorang, seperti tamu, orang yang penting, ataupun keluarga yang datang dari jauh ke rumah kita. Tamu ataupun seorang yang datang ke rumah kita, tentu kita perlakukan dengan baik. Dipersilakan duduk, dipersilakan mungkin minum ataupun makan, atau bahkan dipersilahkan menginap kalau mungkin tamu itu saudara kita yang jauh. Dalam bahasa Inggris itu ada sebuah kata yang bisa diterjemahkan dengan namanya keramah tamahan, yaitu hospitality. Dalam kata hospitality terkandung unsur kebaikan dalam rangka menyambut tamu atau orang asing. Jadi keramah tamahan ditunjukkan tidak hanya kepada orang yang dikenal, namun juga kepada orang yang tidak dikenal. Sedangkan pada masa kini kita mesti berhati-hati dalam menerima orang asing dalam rumah kita. Sebab banyak kejahatan dengan memakai modus berpura-pura menjadi tukang reparasi yang masuk ke rumah untuk memperbaiki barang-barang elektronik. Namun ternyata ia adalah pencuri. Sikap hati-hati pada masa kini sangat dibutuhkan. Namun jangan sampai mengalahkan keramah tamahan yang semestinya kita lakukan. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama dengan orang lain. Dalamnya selalu diwarnai dengan sikap menerima atau menolak, perbedaan pendapat atau perbedaan sikap. Sejak semula manusia diberi kebebasan untuk memilih. Setiap pilihan mengandung risiko dan tanggung jawab yang harus dipikul. Tidak setiap kabar baik yang datang kepada kita menjadi kebenaran. Semua akan diuji oleh waktu. Untuk itu diperlukan sikap kritis atas semua yang datang kepada kita. Diperlukan kelemah lembutan dalam menyambut siapapun yang ditempatkan Tuhan di jalan hidup kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, para murid dikuatkan untuk menghadapi orang banyak atas berita yang mereka sampaikan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku,
dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku." Perkataan ini mudah diterima oleh para murid maupun orang banyak. Sebab pada waktu itu ada pemahaman bahwa menyambut dan menghormati seorang utusan sama dengan menyambut dan menghormati yang mengutusnya. Pemahaman ini dipakai Yesus untuk menguatkan para murid agar tidak merasa rendah diri, sebab jika mereka diterima atau ditolak, sesungguhnya orang ini menerima atau menolak Tuhan yang mengutus mereka. Keramah tamahan ditunjukkan dengan kesediaan menyambut dan memberi bantuan yang diperlukan oleh orang atau tamu yang datang. Ketika Tuhan Yesus mengutus para rasul ke dalam dunia, mereka menjadi orang asing bagi dunia yang belum mengenal dan menerimanya. Keadaan para rasul itu digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti domba yang diutus di tengah kawanan sekelompok serigala di dalam Matius 10 ayat 16. Begitu kecil, lemah, dan tidak berdaya, setiap orang siapapun mereka yang bersedia menyatakan keramah tamahan kepada rasul itu dengan menyambut mereka dan memberikan apa yang mereka perlu, sekalipun hanya secangkir air putih. Disebutkan oleh Tuhan bahwa ia tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan berkenan terhadap keramah tamahan yang mereka nyatakan. Sekecil apapun keramah tamahan yang mereka tunjukkan, mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Tuhan Yesus menasihati para murid sebagai orang yang diutus Tuhan, supaya tidak khawatir dan rendah diri. Tuhan Yesus mengingatkan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir apapun kepada seorang anak kecil, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir untuk terus berbuat baik kepada sesama. Sebab pada saatnya nanti kita akan menerima upahnya. GKJ Tuntang Barat melalui Komisi Diakonia sudah memberikan bantuan berupa sembako bagi jemaat yang memerlukan. Ini adalah sebuah bentuk kepedulian untuk berbuat baik kepada sesama. Selama masa COVID-19 ini, Gereja Tuntang Barat sudah melakukan banyak hal kaitannya dengan memberikan bantuan ini. Pemuda GKJ Tuntang Barat mempunyai kepedulian untuk secara sukarela membuat video khotbah sampai saat ini. Sejak pemerintah mengumumkan ibadah di rumah bersama keluarga, pemuda remaja GKJ Tuntang Barat ikut ambil bagian, bersedia untuk membuat video hingga saat ini. Kami mewakili Majelis GKJ Tuntang Barat terima kasih kepada teman-teman pemuda yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk membuat video sampai saat ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Suatu hari, ada seorang mahasiswa yang sedang praktek ataupun KKN di sebuah desa, di suatu desa. Di tengah panas teriknya matahari, ia berjalan kaki melintasi persawahan yang jauh jaraknya. Berasal dari kota, ia tidak pernah merasakan hal itu sebelumnya. Dari kejauhan ia melihat seorang petani dan istrinya yang sedang berteduh. Nah, si pemuda tadi menghampiri petani itu. Dan karena pemuda tadi sangat kelelahan dan petani tadi menawarkan secangkir air minum, air putih. Dan ketela rebus. Nah, petani tadi hanya sederhana, hanya memberikan secangkir air putih dan singkong rebus.
Tapi yang terjadi adalah beberapa tahun kemudian mahasiswa itu tadi sudah lulus. Dan dijumpai istri dari petani tadi itu sedang sakit di rumah sakit. Dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan petani tadi bingung. Mau mencari uang dari mana? Pengobatan begitu mahal. Biaya rumah sakit begitu mahal. Petani tadi dipanggil sama kasir atau bagian keuangan. Habisnya sekian, Pak. Nah, petani tadi sangat bingung, uang dari mana? Tiba-tiba dari belakang terdengar suara, Bapak tidak usah khawatir. Semua sudah dibayar lunas. Bapak masih ingat dengan saya? Bapak yang memberikan saya secangkir air minum dan ketela rebus. Dan sekarang Bapak ataupun biaya pengobatan saya yang nanggung. Karena yang mengoperasi istri Bapak adalah saya. Dan saya adalah dokternya. Nah, singkat cerita dari tadi, cerita di atas kita percaya bahwa orang yang berbuat baik kepada sesama pada saatnya pasti akan memperoleh kebaikan sebagai balasannya. Pada bulan kesaksian dan pelayanan ini, marilah kita menyambut sesama dengan kelemah lembutan sebagai utusan Tuhan yang akan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama jemaat di seluruh muka bumi dan gereja di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengucap syahadat iman percaya kita seperti yang telah menjadi keyakinan para Rasul Kristus, sehingga iman kita disegarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur kami telah melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur mempunyai banyak waktu untuk melakukan pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang bersekolah dan belajar di rumah. Kami bersyukur bila pagi hari ini kami boleh beribadah kembali, berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersatu hati, kami menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini. Untuk dunia ini, kami berdoa untuk angka pasien corona yang meningkat dalam waktu yang sangat cepat. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang mampu memberikan hikmat kepada kami semua, mampu untuk menyelesaikannya Tuhan.
Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia kami, negara Indonesia ini ya Tuhan. Mungkin ini adalah cara Tuhan agar setiap kami, setiap umat kembali bertobat, agar setiap kami kembali hanya mengandalkan Tuhan, agar setiap kami tidak egois dan mengutamakan kepentingan kami masing-masing, agar kami tetap mengandalkan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk tim para medis, rumah sakit ataupun dokter. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Mungkin mereka lelah, capek, mungkin karena membutuhkan waktu untuk istirahat. Mungkin mereka juga ingin mempunyai waktu yang banyak dengan keluarga. Kami yakin Tuhan, Engkau akan mencukupkan kebutuhan batin dan kesehatan bagi mereka. Kami menyerahkan Bapa, dokter, rumah sakit, para medis yang senantiasa setia mendampingi, memberikan perawatan pengobatan bagi pasien yang terkena virus corona ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami menyerahkan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya kepadamu ya Tuhan kami mohon, hanya kepadamu ya Tuhan kami menyandarkan hidup kami kepadamu, dan berikan kami kemampuan untuk terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, dapat menjadi orang-orang yang penuh dengan saling mengasihi di antara kami, ada keramahan, ada senyuman ketika kami boleh berjumpa satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyikan persembahan KJ 363 bait 1, bagi Yesus kuserahkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan atas segala kebaikan-Mu, terlebih saat kami bisa menerima berkat rohani melalui firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami yang kami kumpulkan dengan kerelaan hati kami. Tuhan, kuduskanlah persembahan ini sehingga dapat layak di hadapan-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Tubuh dan jiwa kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk pengutusan dan berkat. Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan kita seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.